Saya dengan saudara-saudara itu, saya itu hanya dipasrai, suruh ngawasi bagaimana baiknya pembangunan masjid ini. Memang kita bangun begini, kalau nanti tidak kita openi, ya kan repot juga kalau mungkin diserahkan begitu aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya diberi kesempatan untuk mendesain daripada Masjid Al-Fatah di Tulungagung ini. Kebetulan saya alumni dari Arsitektur ITS Angkatan 97 dari Surabaya. Diberi kesempatan oleh Panitia Pembangunan Masjid Al-Fatah dan keluarga Haji Abbas Sutrimo untuk mendesain daripada Masjid Al-Fatah di Tulungagung ini. Pembangunan masjid ini awalnya puasa 2 tahun yang lalu rencana, tapi terus sampai sekarang ya sudah hampir puasa lagi, ini hampir 2 tahun masih selesai yang induknya, karena ada penambahan yang sebelah utara ini untuk pendidikan anak-anak nanti, jadi mundur mestinya dalam target itu 1,5 tahun. Saya tidak ada rencana yang seperti ini. Istilahnya saya tuh melihat ini Masjid Putih ini kan kecil, jamaahnya itu banyak orang tua-tua. Terus saya tuh tertarik membangun di sini. Awalnya hanya itu aja, tapi saya rencana bangun ini bagaimana, saya enggak punya. Terus saya cari konsultan dari Mas Ragang itu tadi, saya suruh konsepkan. Terus saya juga ditanai dananya berapa, waduh dananya ya ini dari umat ini nanti, gitu loh. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini ya sudah berwujud begini ini. Ini kan ya fasilitasnya kita atur seperti hotel bintang 5 lah istilahnya. Jadi kan kita selalu harus bersih, semua kita melayani tamu-tamu Allah di sini. Konsep dasar daripada masjid ini adalah orang sujud. Jadi kenapa saya ambil orang sujud? Berdasar daripada nama kota Tulungagung sendiri yang berarti tulung itu adalah minta tolong, agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan rasa syukur kita adalah dengan bersujud kepada Allah. Jadi bentuk dasarnya adalah orang sujud, bisa diartikan adalah orang yang sholat.
Nah, memang sekilas bentuk masjid ini dari dalam mirip dengan Masjid Namira di Lamongan karena kebetulan saya juga mendesain masjid di sana. Ada kesamaan lah, secara karakternya itu hampir sama. Jadi bangunan utama adalah masjid tempat ibadah, yang di lantai bawahnya ada ruang parkir basement. Kemudian di kanan kiri ini ada bintang-bintang. Jadi nanti kalau siang hari cahaya daripada matahari masuk ke dalam. Kalau malam hari cahaya lampu di dalam bisa memancar keluar. Jadi memang kita sengaja untuk menampilkan bintang-bintangnya ini. Kemudian yang bangunan kedua adalah menara dengan ketinggian 50 meter. Di sana ada lafal Allah. Jadi memang kita tempatkan lafal Allah di 4 sisinya yang menunjukkan bahwa kita bersujud hanya kepada Allah dan Allah adalah yang paling atas, yang paling utama dan paling agung di sini. Desain interiornya adalah open space. Di sini tidak ada pembatas yang terhalangi oleh kolom. Lafal Allah di tengah, kemudian dikelilingi ya 99 Asmaul Husna. Kemudian kaca-kaca, jadi adanya kesatuan antara ruang di dalam dan ruang di luar. Jadi jamaah yang ada di dalam itu bisa melihat secara langsung imam atau khotib yang sedang khotbah. Kita mendesain dan mengatur suasana di dalam masjid ini seakan-akan kita ini beribadah di tanah suci. Kita kembali nanti insya Allah ada aroma-aroma yang kita berikan dari parfum dan yang dari kayu gaharu yang dibakar. Kemudian kita sholat menghadapnya adalah menghadap ke kiswah. Jadi kita lebih merasakan lagi suasana-suasana apabila kita beribadah di tanah suci. Dan semoga dengan adanya Masjid Al-Fatah di Tulungagung ini bisa memberikan suatu kebaikan secara bersama-sama kepada umat, memberikan suatu keistimewaan terutama bagi Kota Tulungagung dan masyarakatnya, memberikan sesuatu yang dampak yang positif dan mempersatukan umat Islam di Tulungagung ini pada khususnya. Ya, harapan kita ya, kita hanya ibadah memakmurkan masjid biar tetap masjid ini rame, itu harapan kita. Jadi bukan hanya bangun bagus, enggak. Kita mengharapkan menjadi makmur, jamaahnya banyak terus. Masjid ini memang kita konsep begini nih, ini kebanyakan kan masjid itu kan pakai menara, pakai kubah, ini enggak, ini masjid sujud. Orang itu kalau sudah yang terakhir apapun, raja pun, presiden pun, kalau sudah sujud ya udahlah, kita harus bersujud kepada yang kuasa, kepada Allah. Pesan saya kepada saudara-saudara ini masjid ini bukan milik pribadi dan bukan untuk partai, bukan untuk satu golongan. Siapapun yang orang Muslim mau sholat di sini, silahkan, semua kita persilahkan, diperbolehkan mau masuk ke sini. Kita menyatukan umat, jangan terpecah-pecah. Tapi di sini ada koridornya, itu ada aturannya sendiri. Jadi enggak semaunya sendiri, ada aturannya. Silahkan semua orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, silahkan masuk ke sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa berziarah akhwiyah, bisa bersilaturahim seperti ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari semua macam mara bahaya untuk kita, untuk negeri kita ini, dan mudah-mudahan Allah lapangkan hati muslimin untuk bisa bersatu insyaallah. Sesungguhnya bagian rahmati Allah, saya ingin mulai dari ayat ini tentang masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa kata Allah, masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan berbuat kemusyrikan pada Allah. Ini teman-teman rahmat Allah, saya ingin sampaikan 2 poin saja. Ini banyak sekali pelajaran di ayat ini, tapi saya sampaikan 2 hal saja. Pertama adalah kalau Allah sudah deklarasikan bahwa masjid ini lillah, tidak boleh ada yang boleh mengklaim masjid ini punya siapa, punya lembaga mana. Yang mendirikan boleh satu orang, boleh fulan, boleh alan, boleh bapak siapa, ibu siapa. Tapi begitu berdiri masjid bukan punya Anda. Karena al-masajid lillah wa annal masajida lillah. Gitu ya. Gak apa-apa lembaga-lembaga Islam, Masya Allah, lembaga-lembaga dakwah mendirikan boleh, tapi kepemilikan bukan milik lembaga itu. Karena Allah menyampaikan wa annal masajida lillah. Sudah ya? Itu kepemilikan masjid. Kalau sudah begitu berarti ini rumah Allah ini, masjid ini berarti ada yang punya. Yang punya Allah. Kalau yang punya Allah, mestinya kita ini taat pada yang punya rumah. Kan gitu, kita punya rumah, saya punya rumah, Bapak Ibu punya rumah. Kita punya aturan di rumah kita, bukan tidak boleh satu orang pun masuk rumah saya melanggar aturan saya. Betul? Ini rumah Allah SWT. Karena kita akan buka Allah punya aturan apa dan bagaimana masjid begitu indahnya, begitu gagahnya, merupakan pusat energi terbesar di muka bumi. Jadi itu satu. Wa annal masajida lillah, bahwa ini tidak ada yang punya, Allah yang punya, sehingga aturannya nanya harus sama Allah. Bukan nanya pada yang bangun, bukan nanya sama orang yang punya, tidak ada yang punya, bukan nanya pada lembaga, organisasi, ormas apapun. Tanya sama yang punya adalah Allah. Wa annal masajida lillah. Satu. Yang kedua adalah kalau wa annal masajida lillah, itu artinya masjid ini pusat persatuan. Gak ada yang punya. Ini punya Allah. Kalau yang punya Allah itu artinya siapapun kita punya organisasi macam-macam. Alma mater kita warnanya lain-lain. Kita punya cara berpikir beda-beda. Mungkin kita punya madhab macam-macam. Masuklah ke masjid, di masjid itu wa annal masajida lillah. Kalau lillah punya Allah, semua itu kan harus ditanggalkan. Apa yang harus ditanggalkan? Yang harus ditanggalkan adalah ego. Berbeda itu normal, Pak, wajar, nggak ada yang mungkin berbeda. Justru berbeda itu adalah kekayaan Islam. Perbedaan itu kalau dikemas dengan kemasan ilmu dan kelapangan ukhuwah, maka itu menjadi aset kebesaran Islam dan bangsa ini. Masjid ini milik Allah. Kalau milik Allah, siapapun kita masuk dengan pemikiran apapun, dengan latar apapun, kalau betul kita hamba Allah, tundukkan semua di hadapan Allah. Kalau antum masuk ke kantor ormas antum, masing-masing kita punya kelompok, punya ormas, punya pengajian, punya lembaga, punya yayasan, punya apapun, masuklah antum ke lembaga, ke kantor antum, silahkan. Untuk kibarkan bendera antum, silahkan. Tapi kalau masuk masjid, kita semua adalah hamba Allah, Abdullah, hormati hamba Allah yang lain. Karena kita mungkin berbeda-beda. Jadi, lihat, kalau negeri ini mau bersatu, jangan pecah belah masjid. Karena ini masjid adalah merupakan sumber persatuan muslimin. Dan negeri ini mayoritas muslim.
Kalau kita ingin betul sebuah peradaban dan kemajuan, maka contoh dari Nabi dan contoh di semua pemimpin Islam di seluruh penjuru negeri itu mengurusi dan melihat masjid terlebih dahulu sebelum melihat yang lain. Selain itu Nabi SAW. Nabi SAW kemudian membuat berbagai aktivitas, dan aktivitas ini menjadi inspirasi besar di sepanjang zaman, dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi perbaikan kita untuk masjid kita ini. Karena bayangkan ya, yang membangun masjid ini, yang membangun masjid-masjid yang lain, Masya Allah kita doakan semoga Allah berikan ganti dengan dibangunkan istana di surga. Karena itu janji Nabi SAW. Dengan keikhlasan beliau, maka kata Nabi, Allah akan membangunkan untuknya umum di surga. Beliau membangun dengan harta-harta halal, yang harta-harta terbaik mereka. Itu begitu membangun, keinginannya kan mengalirkan pahala. Jadi harus mengalirkan, aktivitasnya harus ramai. Bukan hanya memperindah bangunan, tetapi harus memakmurkan masjid Allah SWT. Itulah mengapa lihatlah firman Allah SWT dalam surah Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Innama di dalam bahasa Arab para ulama mengatakan adatul lil hasr. Jadi innama itu untuk membatasi. Hanya, dalam bahasa saya hanya. Kalau hanya berarti dibatasi. Selain ini nggak bisa. Selain ini tidak bisa. Siapa yang boleh memakmurkan masjid Allah? Innama ya'muru. Jadi kata takmir masjid itu, oh itu istilah yang langsung diambil dari Quran. Jadi jangan, ini nggak sembarang takmir masjid. Itu aktivitas yang langsung Quran punya istilah. Innama ya'muru masjid Allah, masjid-masjid Allah itu man amana billah. Jadi dia harus punya kriteria yang memakmurkan masjid Allah, apalagi pengurus takmir masjidnya. Jadi bukan cuma asal kokoh, asal tua, asal dituakan, asal banyak duitnya, asal apa kemudian dipilih, nggak masuk. Siapapun yang datang memakmurkan masjid Allah, apalagi pengurusnya yang dipilih, kriterianya langsung disebut dalam Quran. Coba Bapak Ibu perhatikan, pekerjaan-pekerjaan lain kriterianya tidak disebut dalam Quran. Coba sebutin deh jenis pekerjaan apapun. Ada disebutkan kriterianya, harus memilihnya, harus begini kan? Tapi memakmurkan masjid Allah penting turun tangan, karena rumah ini tidak ada yang punya kecuali Allah SWT. Maka harus mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka yang menegakkan sholatnya, mereka yang mengeluarkan zakatnya, dan tidak takut kecuali Allah. Kenapa ada muncul kalimat mestinya yang memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah? Maka ada apa? Pengurus masjid diapain? Kok ditakut-takuti gitu? Ayat memberikan isyarat penting bahwa yang memakmurkan masjid itu mesti orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Gak ada rasa takut kecuali pada Allah. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat yang lain, Nabi meminta agar jadikanlah sebagian sholat kalian wahai laki-laki di rumah. Artinya apa? Yang sunnah. Sholat yang sunnah. Para ulama mengatakan sholat sunnah itu sepanjang bukan sholat sunnah yang berhubungan dengan masjid. Ya tahiyatul masjid kan berarti masuk masjid baru sholat, ya. Tapi sholat sunnah yang lain, para ulama mengatakan lebih baik di rumahnya. Secara umum kaidahnya lebih baik di rumahnya. Ya, kecuali takut kehilangan jamaah. Takut kehilangan jamaah yang masih sholat baru dia sholatnya di sini. Rasulullah SAW sekali lagi tidak hanya membuat aktivitas masjid itu hanya sholat, tapi Nabi membuat banyak aktivitas lain. Aktivitas besar yang Nabi lakukan, yang besar sekali di antara yang Nabi lakukan adalah tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar pengajian seperti ini, Bapak Ibu, itu bukan hanya pengajian biasa. Oleh muslimin nanti dikembangkan bahkan menjadi universitas di begini modelnya, di masjid-masjid juga. Oke. Nabi SAW dahulu beliau kalau ngajar sahabat itu waktu yang paling panjang. Nabi ngajar paling panjang itu waktu duha. Karena Nabi sholat subuh di masjid duduk sampai syuruq. Begitu syuruq, Nabi SAW pulang ke rumah. Kalau Nabi tidak puasa, Nabi nyari sarapan di rumah salah satu istrinya. Kemudian setelah itu Nabi keliling ke rumah istri-istrinya. Setelah selesai, Nabi balik ke masjid.
balik ke masjid itu sudah masuk waktu duha. Disitulah sahabat yang tidak ada kesibukan kumpul ngaji sama Nabi sampai menjelang zuhur, sampai Nabi istirahat qailulah zuhur. Itulah waktu paling panjang Nabi ngaji dengan sahabat. Oke. Setelah itu oleh muslimin, dia tidak hanya untuk pengajian ini kan, kalau bahasa kita namanya pengajian ini kan pendidikan informal, gitu ya. Muslimin membangun peradaban ilmunya itu dari masjid. Maka dulu kampus-kampus Islam itu dari masjid. Bapak Ibu tahukah bahwa universitas tertua di bumi versi PBB, resmi versi PBB, namanya adalah University of Qarawiyyin, Universitas Qarawiyyin. Baiklah, kemudian Rasulullah SAW juga menjadikan masjid itu aktivitas apa saja di masjid. Nabi SAW ketika ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini pemimpin tertinggi masyarakat Madinah. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, bukan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin tertinggi masyarakat Madinah. Ketika terluka di perang Khandaq tahun 5 Hijriah, terluka dan lukanya sangat serius, Nabi minta, kata Nabi, rawatlah Sa'ad di dalam masjid. Maka ruang kosong yang tadi atasnya bolong itu kan, itu dipikirkan tenda. Tenda itu adalah tenda milik seorang wanita namanya Rufaidah, dan itu tenda yang kemudian setelah itu muslimin mengatakan itulah cikal bakal rumah sakit pertama dalam Islam. Rufaidah itu seorang perawat, biasanya kalau pergi jihad tugasnya merawat orang mujahid yang terluka. Saat dirawat di situ, di dalam tenda itu, Nabi SAW mengatakan agar saya dekat kalau menjenguk dia. Maka diletakkan di situ dan qadarullah kemudian syahid, tidak tertolong, kemudian beliau meninggal tahun 5 Hijriah. Jadi itulah satu-satunya orang yang Nabi SAW berkata, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Bergetarlah arsy Allah yang Maha Rahman dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Itu bayangkan, makhluk kita ini sampai menggetarkan arsy Allah tidak mungkin, berarti orang besar meninggal. Bahkan waktu itu beliau masuk Islam baru 5 tahun. 5 tahun masuk Islam, tapi karya besarnya sampai menggetarkan arsy Allah yang Maha Rahman. Di zaman kebesaran Islam berikutnya, masjid-masjid itu ketika sudah besar, itu bahkan dahulu praktek dokter itu di depan pintu masjid. Di peradaban masjid besar yang ada zaman Islam dulu, ya, dokter-dokter itu praktek di depan pintu masjid gitu. Dia siap periksa pasiennya, kemudian dia bawa obat, dikasih obat untuk hal-hal yang bisa ditangani ringan. Di situ dia buka di situ, dan dia membuka itu gratis untuk siapa? Ya, itu karena dulu begitu. Dan arti bisa dibayangkan. Bayangkan ketika dunia kesehatan itu diletakkan di masjid dan tidak jauh dari masjid. Roh masjidnya itu membuat dunia kesehatan tidak berani berbuat culas dan curang. Ada masjid Allah, maka dilakukan di masjid, mereka tidak berani berbuat curang dan culas. Baik, jadi pesan yang kedua adalah ini masjid ini merupakan sumber persatuan muslimin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Cukupkan nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.